ceramahnya lucu dan bagus, membakar semangat, kita katakan ini benar. Dari mana kita tahu itu benar? Kita bahkan sudah digiring terlalu jauh pada sesuatu yang bukan pada jalannya. Kita tidak saran itu. Tema saya hari ini adalah Yesus menegur orang-orang yang munafik. Saya baca satu ayat saja. Matius 23 ayat 1 sampai 36. Saya baca satu ayat saja, yaitu ayat 15. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan, menobatkan satu orang menjadi penganut agamamu, dan sesudah bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, ini ayat luar biasa. Yang kita baca ini luar biasa karena ayat 1 sampai ayat 36 dari Injil Matius pasal 23 ini menggambarkan Yesus mengeritik. Yesus menegur keras para pemimpin agama. Ini menarik buat saya, mengapa? Karena Yesus tahu betapa bobroknya moral para pemimpin agama. Nah, seringkali rakyat atau umat tidak tahu tentang hal ini. Karena mereka tersugesti oleh penampilan di luar, oleh aksesoris baju, penampilan, sehingga mereka berpikir yang dikatakan itu benar, padahal itu sama sekali tidak benar. Mengapa Yesus menegur mereka? 1, karena profil mereka yang disebut di sini adalah mereka orang-orang yang munafik. 2, orang-orang yang bodoh. 3, pemimpin-pemimpin yang buta. Jadi kalau kita sebutkan dengan 3 deretan ini, hai kaum pemimpin-pemimpin agama yang munafik, hai kamu pemimpin-pemimpin agama yang bodoh, dan hai kamu pemimpin-pemimpin agama yang buta. Ini sangat sarkastik, sangat kasar, sangat keras betul teguran Yesus. Tetapi itu dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu tentang situasi mereka. Karena Yesus tahu akan dampak kalau kemunafikan ini, kebodohan ini, kebutaan ini tetap dipertahankan dalam diri mereka sebagai pemimpin umat. Mereka sangat ahli dari sudut pemikiran, sangat ahli dari sudut pengalaman, sangat ahli dari berbagai prinsip yang mereka baca dari kitab suci. Tapi itu jauh sekali dari kehidupan mereka sehari. Dan inilah sebabnya mengapa Yesus menegur mereka. Jadi mereka menjadikan agama untuk mereka capai tujuan mereka. Mereka jadikan sasaran untuk mencapai tujuan mereka. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Kok bisa dipakai? Mereka yang seharusnya membuka mata umat untuk melihat, harus menyadarkan umat untuk sadar sesar-saranya mana yang benar, mana yang salah. Justru mereka menyesatkan. Umat akan dengar apa yang mereka khotbahkan, umat akan dengar apa yang mereka sampaikan, dan umat akan percaya penuh seolah-olah itulah kehendak Tuhan. Padahal itu bukan kehendak Tuhan. Itu ajaran mereka. Dan ajaran mereka jauh sekali dari kebenaran Tuhan. Dan itu dikatakan Yesus. Pintar mengajar, jago kalau berkhotbah, orasinya mantap, meyakinkan sekali, berapi-api, mantap sekali. Orang-orang punya karismatik, pemimpin karismatik, bukan aliran karismatik, tapi orang sangat berkarisma. Bung Karno kalau berkhotbah itu, berpidato itu mantap sekali. Kenapa? Karena memang dia punya karisma. Nah, pemimpin agama itu punya karisma, mereka menyampaikan orasi teologis, orasi agama, dan itu dipercaya oleh umat. Tetapi Yesus katakan mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Nah, letak kemunafikan di situ. Bahkan mereka janji surga. Kok bisa menjanjikan surga? Emangnya kau pemilik surga? Jauh sekali dari kebenaran. Dan karena itulah teguran itu begitu kerasnya. Dan saya yakin semua yang mendengar ini tersinggung abis, total tersinggung. Tidak ada yang tidak tersinggung. Semuanya tersinggung. Kenapa? Karena keras sekali. Tapi itu fakta. Kalau tidak ditegur, orang tidak tahu bahwa ini ada yang salah sekali. Tapi kalau tidak disampaikan, orang akan berpikir ini benar saja. Harus sampaikan meski sulit dan risiko Yesus kematiannya. Karena dibenci, dimusuhi. Anda harus tahu bahwa ketika kita menyangka kebenaran, tidak semua orang akan menyambut kebenaran itu. Paulus katakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Artinya, tidak semua orang siap mendengar berita yang benar atau kebenaran. Karena itu bisa menyakitkan sekali. Pertanyaan saya, mengapa Yesus menegur dengan begitu keras? Maka yang ketiga jawabnya adalah karena Yesus mengasihi mereka semua. Yesus bukan hanya mengasihi umat supaya jangan sampai mereka sesat, tapi Yesus juga mengasihi para pemimpin supaya mereka ada di jalurnya.
Sebab kalau mereka ada di jalurnya, mereka mengajar bagus, dan mereka konsisten dengan ajaran mereka, maka hidup mereka bisa menjadi modeling bagi umat. Umat akan melihat, waduh, pemimpin saya luar biasa. Bukan cuma ajarannya, bukan cuma khotbahnya, bukan cuma orasinya bagus, tetapi kehidupannya juga bagus. Khotbah yang terbaik, yang penuh powerful adalah khotbah yang terintegrasi dengan moralitas kita di setiap hari. Dan kalau mereka ada di situasi itu, ada di track itu, maka mereka akan diberkati sebagai pemimpin, tapi juga umat akan diberkati sebagai umat. Kenapa? Karena pemimpin akan mengajarkan yang baik, dan umat yang mendengar yang baik itu akan selamat. Sebab kalau ajarannya seperti ini, sikap pemimpin seperti ini tidak ada masa depan, akan hancur. Kenapa? Kita akan ditertawakan oleh orang. Orang mengatakan, lihat kehidupan mereka, khotbahnya aja bagus, tapi hidupnya bermasalah. Khotbahnya bagus, semua orang terhibur, tapi istrinya di rumah digebukin. Atau dia mah kalau bersehat bagus, tapi prakteknya nol. Dan kalau itu terjadi, kita jadi buah bibir orang lain. Tuhan mengatakan, gara-gara kamu umat Tuhan yang menyimpang, namaku dihujat oleh bangsa-bangsa lain. Dan kalau itu benar asesmennya, Tuhan yang mengasesmen itu, tentu ini sangat menyedihkan. Dan ini alasan mengapa Yesus menegur dengan sangat keras. Banyak pemimpin, bukan cuma pemimpin agama, ya, apakah keluarga, kepala keluarga, apakah pemimpin di masyarakat, ya, tokoh-tokoh masyarakat, tapi juga pemimpin agama dalam konteks ini orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa seperti itu? Maka kalau kita lihat di sini, sangat disayangkan karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka orang terdidik sebenarnya. Seharusnya tidak begitu. Karena kebanyakan yang kita lihat adalah pemimpin-pemimpin kita tidak terdidik. Jadi pemimpin-pemimpin yang terjadi dadakan, pemimpin dadakan. Dulu dia tukang sol sepatu karena pintar bicara, tiba-tiba jadi pengkhotbah yang hebat. Dulu dia cuma tukang jual bakso, tukang jual obat. Sekarang jadi pemimpin yang seolah karismatik, dipuja-puja oleh para penganutnya. Dan apa terjadi? Karena dia begitu instan, tidak dibentuk. Retorika dia itu retorika saja, tanpa ada isi. Kalau ada isi pun tidak benar isinya. Yang ada cuma provokasi dan bikin onar. Dan kalau kita lihat, seringkali karena orang berangkat dari public figure, maka orang sudah suka, sudah banyak penggemarnya. Begitu dia menyampaikan sesuatu yang bersifat orasi keagamaan, cenderung orang menyukai. Karena dia artis, dia public figure. Tetapi yang saya ingin mengatakan bahwa ini berbahayanya adalah begini. Kita akan menemukan pemimpin-pemimpin yang kehilangan jati diri. Pemimpin-pemimpin yang gak ada idealisme. Pemimpin pragmatis yang hanya untuk mencapai satu tujuan tertentu yang dangkal dan jangka pendek. Dan kalau ini situasinya, ini menyedihkan. Ya, seharusnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak seperti itu. Kenapa? Karena mereka sangat terdidik. Saya beri contoh. Orang menjadi pastor itu, saudara-saudara kita dari Katolik, itu tidak gampang, sangat tidak gampang. Sangat tidak gampang. Misalnya, dari sudut pendidikan, Anda pikir jadi pastor itu pendidikannya gampang? Susahnya minta ampun. Akademiknya sangat tinggi. Disiplinnya sangat tinggi. Anda tidak boleh macam-macam. Anda macam-macam ambil pakaian koper pulang, nggak boleh. Ini nggak boleh jadi pastor. Kenapa? Berbahaya kalau jadi pastor begini. Jadi disiplin rohani, disiplin ya moral, disiplin mental tinggi sekali. Selain disiplin akademik, ya pria lalu kemudian jadi pastor nggak menikah. Siapa yang mau? Tapi tidak boleh juga orang patah hati nggak mau menikah, kecewa dengan perempuan jadi pastor. Emangnya pastor buangan gitu? Itu orang-orang pilihan, orang-orang yang mungkin terpanggil 200 belum tentu 2 jadi pastor. Diujinya sulit sekali, melewati banyak sekali proses, dan kalau kita tidak tahan kita undur. Dan banyak yang undur, dan silakan, Anda berhak untuk undur kok. Bahkan besok Anda mau dilantik, kalau Anda mundur sekarang siap. Walaupun di hatinya sedih sekali, aduh gimana ya, kita udah di kamu begitu lama, lalu kamu undur, aduh. Tapi daripada kamu jadi pemimpin dan bermasalah gimana? Nah, pemimpin yang tidak melalui proses yang panjang itu nanti bermasalah dari sudut integritas. Kenapa? Sekalipun orang-orang Farisi harusnya mereka terdidik, mereka belajar ahli Taurat, tapi mereka juga terjatuh pada hal yang sama. Mereka kehilangan integritas dan idealisme. Apalagi pemimpin dadakan. Dan sayangnya ini tidak disadari. Ceramahnya lucu dan bagus, membakar semangat, kita katakan dia benar. Dari mana kita tahu itu benar? Kita bahkan sudah digiring terlalu jauh pada sesuatu yang bukan pada jalannya. Kita tidak sadar itu. Bahkan jurang di depan, kita masuk dan kita berpikir bahwa inilah kehendak Tuhan. Padahal itu kehendak orang yang merekayasa buat
Tapi kita dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Buat apa? Buat kepentingan mereka. Dan kalau ini benar, ini sangat menjadikan dan ini sekaligus tantangan buat kita. Mari kita berdoa supaya pemimpin kita mereka adalah orang-orang punya integritas dan bukan orang-orang munafik. Bukan cuma pemimpin, kita juga bisa munafik. Saya juga bisa munafik. Artinya apa? Apa yang saya ajarkan saya tidak lakukan. Nah, saya juga masuk kategori itu. Jadi bukan cuma pemimpin, tapi siapa saja bisa menjadi munafik juga. Karena apa yang kita sampaikan tidak cocok dengan yang sebenarnya. Saya ingin berkata bahwa Yesus mengkritik dengan keras sekali karena tahu mereka salah. Yang kedua, Yesus ingin yang terbaik buat pemimpin itu dan juga bagi umat yang dipimpin. Tapi ketiga, Yesus sayang sehingga dia memberitahu itu. Kita berdoa supaya kita punya pemimpin yang baik, tapi kita juga menjadi umat yang baik. Tuhan Yesus memberkati dan salam buat kita semua. Amin.